Selamat sore, alhamdulillah. Kita tiap Rabu ini pasti ya menyapa para sahabat rumah UMKM. Bersama saya dengan Freddy Sambang dan siapa ini dengan Pak Aldi pastinya. Iya betul. Apa kabar Mas? Sudah sehat ya? Iya, alhamdulillah kemarin saya nggak bisa ikut siaran. Betul. Bisa ke seminggu. Nah, sekarang udah sehat ya, alhamdulillah. Bisa menyapa para sahabat UMKM. Oke, tamu kita hari ini siapa Mas? Tamu kita hari ini wah ini istimewa ini. Ini yang punya ownernya atau ownernya si Lis Cake and Bakery, yaitu Ibu Lis Diah Hayunani, sarjana hukum. Wah, seorang sarjana hukum membuka sebuah cake and bakery. Temanya juga wah ini juga bagus ini. Masuki masa prapensiun dengan berbisnis. Kita sapa dulu dengan narasumber kita. Selamat sore Bu Lis, apa kabar hari ini? Sore Pak, Selamat sore. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Bu Lis ini salah satu murid dari Barto Enfriend dari batch 10. 10 ya? Yang paling sregep kalau habis pelatihan makan-makan. Ini Kelas yang termasuk seru. Karena teman-temannya juga ya ini para kuliner ini. Oh, tuker-tukeran gitu ya? Iya. Tulis bawa apa, nanti teman bawa apa? Saling bawa. Oke. Bancaan terus ini. Wow. Makanya mentornya gemuk-gemuk. Makanya. Biar sejahtera. Biar sejahtera mentornya. Iya. Dari alumni batch 10 ya? Batch 10. Berarti yang barusan wisuda yang sebelum ini ya. betul. Kalau yang setelah ini kan 11-12 ya. 11 nanti tanggal 10 Agustus. Ya. Kita akan membahas mengenai ini loh. Kita kan tertarik dengan temanya nih, masuki masa prapensiun dengan berbisnis. Nah, berarti sebelum membuka usaha ini berarti pernah atau berkarir kayaknya. Iya, sebagai profesional, benar ya Bu ya? Gimana bisa ceritain? Mungkin bisa lebih dekat kamera. Iya, boleh. Iya betul. Jadi sebelum saya buka usaha ini, saya salah satu karyawan di Auto 2000. Oh, Auto 2000. Jadi saya di Auto 2000, tepatnya Auto 2000 Basuki Rahmat. Lumayan lama ya saya di sana, sampai sekarang ini udah 29 tahun. Sekarang masih ini. Saya sekarang sudah memasuki masa MPP. MPP ya? Ya, masa MPP justru itu saya ingin lebih fokus lagi sama usaha saya. Gitu. Jadi usaha kecil yang saya rintis ini harus menjadi yang bermanfaat. Ya. Waktu di di Auto 2000-nya di bagian legal? Enggak, legal? saya bukan. di penjualan, marketing. Oh iya? Ya, jadi saya sales. Ya. Enggak ada hubungannya sama di sekolah. Oh, SH itu sales harian. Oh iya. Sales harian ya. Enggak bercanda. Kalau teman saya bilang aku ini SH, sarjana hampir. Enggak, saya sarjana humor. Sarjana halan-halan. Sarjana halan-halan. Oke. Iya, Berarti memang menjawab topik kita hari ini ya Bu ya. Memang artinya rumah Bolen Surabaya. Ya, merek dagangnya Rumah Bolen Surabaya. Rumah Bolen Surabaya itu digagas oleh Bu Lis ketika memang sudah ini dilungkas pensiun nih. Persiapan diri. Betul. Gitu ya. Gimana ceritanya waktu itu, Bu? Gini Pak, awalnya saya itu orang pensiun itu sebenarnya kan memang kadang pensiun itu ada rasa takut. Cemas kan seperti itu. Iya. Nah, yang saya jalani saya tidak mau seperti itu. Jadi saya berpikir waktu 10 tahun sebelum saya pensiun, 10 tahun tuh saya sudah sedikit cemas sebenarnya. Sedikit cemas apa yang nanti setelah saya sudah tidak bekerja, yang biasanya saya enak terima gaji, terus saya tidak berpenghasilan, terus gimana? Nah, seperti itu. Akhirnya waktu berjalan mendekat pas itu masa pandemi. Tahun 2020 kalau nggak salah. 2020. Waktu itu perusahaan saya ada mengalami masa WFH. Nah di masa WFH itu saya rasanya kayak sudah pensiun. Waduh, kalau pensiun berarti rasanya kayak gini rasanya ya. Ada kegiatan di rumah kayak gini. Wah ini nggak boleh seperti ini nih, nggak boleh nih. Saya harus action. Lalu saya berpikir saya harus bekerja melakukan usaha di mana usaha yang
saya menghasilkan. harus senang. Harus betul. senang dulu. Betul. Jadi keterampilan yang harus saya senangi atau yang merupakan hobi. Hobi Yang menghasilkan lah. Ya, hobi yang nantinya menghasilkan. Iya. Nah, itu. Nah, akhirnya saya berpikir, oh saya ini senangnya bikin kue. Oh. Nah, akhirnya dari situ saya untuk mengasah supaya saya pede, saya nggak mau dari otodidak. Jadi saya cari guru, saya privat untuk les dan saya mencari usaha apa yang kira-kira di Surabaya ini yang masih langka. Kalau bakery, roti semuanya banyak. Banyak. Roti. Betul. Jadi saya berpikir yang langka, yang nantinya orang hanya cari di tempat saya. Nah, akhirnya saya berpikir bolen. Bolen. Nah, karena bolen itu saya juga kesukaan saya. Akhirnya saya berpikir saya mau kursus bolen aja. Berarti memang sejak awal produknya bolen ya Bu ya? Bolen. Saya belum pernah lainnya ada, cuman semuanya itu by PO. Yang saya produksi setiap hari ini hanya bolen. Setiap hari. Kalau yang lainnya apa, Bu? Banyak saya kue sus, lalu ada lapis Surabaya, kemudian ada Karena melayani snack box juga ya? ada snack box, Iya, snack box iya, juga, iya. snack box juga kue basah seperti itu Oh, macam-macam kue basah tergantung juga. permintaan. Iya, Gitu. Biasanya memang tangannya kalau bisa bikin bolen aja bisa. Apalagi kalau yang lain. sosis Solo naik Oh, iya, merem bisa. Fred. Risol, pastel, seperti Langsung. itu semuanya Iya, kayak gitu. ting ya. Ting lagi loh, kok sosis Jogja? Ting beli. Ya, seperti itu. Jadi Iya. Nah, itu. Jadi akhirnya saya memberanikan diri dari order dari rumahan asalnya. Saya belum punya Iya. toko, belum punya outlet. Saya menerima order by WA. Saya iklan di Facebook, di marketplace macam itu. Kemudian saya ada order online tuh ada masuk. Berarti tahun berapa itu Bu? 4 tahun tahun dari 2020. 2020 Iya, itu ya? Saya jualan dari rumah itu masih Oh. di rumah. Berarti langsung belajar, langsung praktek. Ya saya belajar itu hanya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kemudian saya memberanikan diri untuk menerima pesanan dari tetangga dulu pertama. Responnya gimana awal itu? Ya responnya sih karena responnya langsung enak, langsung cocok. pesan. Jadi bikin saya semangat gitu. Ya, loh. Jadi ya, saya ya. pede gitu. Itu bolen ya? Bolen langsung ya. Terus akhirnya saya bikin untuk saudara, untuk Ya. semuanya. Nah, seperti itu. Lalu dari kegiatan saya yang masih kerja sama bikin kue, waktu saya akhirnya lama-lama saya capek karena saya jam 6 pagi itu harus sudah siap-siap untuk kerja. Oke. Sedangkan malam sampai subuh saya itu bikin kue. Nah, istirahatnya kurang. Istirahatnya Seperti itu. kapan? Betul. Akhirnya ini order tapi kan nggak bisa saya bendung. Betul. Order meningkat, banyak permintaan. Saya takut kecewa karena ini masih Awal-awal. usaha awal ya. Jadi saya nggak mau mengecewakan pembeli. Ya. Dan saya layani, tapi saya kok rasa nggak kuat. Akhirnya saya ambil pegawai satu yang bantu saya lah, yang bantu saya satu. Dari situ tambah meningkat, semakin saya tambah pegawai kok semakin banyak gitu loh, semakin banyak keren, gitu ya. keren. Akhirnya 1 tahun berjalan usaha di rumah, Hmm. saya memberanikan diri cari tempat untuk yang khusus produksi di situ, karena selama waktu di rumah kan produksinya gabung sama dapur rumah, kan Dapur jadi rumah. nggak enjoy gitu. Oke. Akhirnya saya memberanikan diri, dapatlah suatu tempat yang dimana ya itu sederhana, kecil, tapi cukuplah buat saya produksi. Produksi waktu dan itu. jadi outlet jualan Outlet juga ya? Jadi Oke. jadi satu. Jadi satu. Kemudian Itu yang di mana Bu? Itu yang alamat di Lidah? Lidawetan. Lidah Wetan. Ya, di Lidawetan. Itu setelah setahun ya? Setelah setahun. Oke, Pas setahun keren, itu. keren, Pas keren. Sudah dapat setahun. marketnya soalnya. Iya, jadi saya fokus terus di situ. Saya tidak mau menambah produk lain karena saya kepingin membesarkan bolen ini Bolen. supaya banyak dikenal dulu gitu loh. Jadi kalau saya terlalu banyak macamnya di Nggak toko fokus saya nanti. nggak fokus Betul, gitu. betul. Karena dari outlet saya kan rumahnya Rumah Bolen. Outlet namanya Rumah Bolen. Kalau nama brand saya kan Liz Cake and Bakery. This Kicken. Oh, Ya. oke. Dengan Ya. berjalan itu saya juga butuh legalitas dari produk saya. Akhirnya nanti saya berpikir gini, kalau nanti produk saya besar, cita-citanya orang bisnis kan harus menjadi besar ya Betul, Pak ya. betul, Besar, betul. saya tidak mau sia-sia brand saya ini misalnya dicomot sama orang lain. Akhirnya saya urus Haki. Di Haki itu, Haki cukup lama Pak.
Apa yang didaftarkan? Rumah Bolon Surabayanya atau nama listnya? Logo, List. Oh, List Cake logonya. and Bakery. Oh, Ya, itu List Cake and Bakery. kita sudah brandnya sudah resmi, sudah ada sertifikat. Ini ya, logo ini ya, L ini ya. Oh. Iya. Kalau ada ini Jadi ada mahkotanya ya, jadi itu sudah paten sehingga saya sudah dapat sertifikat. Kemudian merambah lagi saya harus punya halal. Kalau pemerintah Betul. wajib kan sekarang Betul. untuk halal. Harus halal. Kemudian PIRT. PIRT. Nah, dari situ saya semakin pede sudah Iya. Pak, semakin pede jualan. Saya mengikuti ya pameran-pameran yang diadakan dinas, yang dimana kan dinas itu wajib untuk legalitasnya. Nah, dari situ ya saya semakin mantap gini. Oh, berarti usaha yang saya ambil yang sesuai kata hati saya, hobi Iya, saya. enjoy, lebih enak, ya. Ini enak gitu. Iya, Pak. iya, iya, Jadi iya, seperti iya, itu, Pak. Jadi sebenarnya gini, Pak, kalau saya merasa 4 tahun sebelum pensiun itu kurang. Harusnya nih Pak, kalau lebih supaya settle lagi ya, itu perkiraan saya kalau 10 tahun sebelum pensiun mungkin lebih baik. Lebih baik. Ya, Tapi lebih kan waktunya baik. kan masih lama. Tapi ya Betul. sebenarnya kan saya baru seriusnya itu baru 4 tahun Iya. kemarin itu. Kadang-kadang gini Mbak Bulis, kalau masih kelamaan itu orang malah sesuai aja gitu. Iya. Kalau 4 tahun, 5 tahun tuh menurut saya sih udah Sudah pas lebih karena tantangan. ada dalam tanda petik secara psikologis itu keterdesakan gitu. Betul. Wah, Jadi- tapi ini nganggur kak wae narek lapo iki. Iya, ya Nah, gara-gara pandemi kemarin itu Iya, iya, Eva, iya, waduh iya. ini kalau pensiun berarti rasanya udah kayak gini. Betul, betul, Rasanya betul. kayak gini. Jadi saya kayak kepanikan sendiri. Akhirnya yaitu saya memberanikan diri usaha ini, akhirnya begitu respon dari pembeli banyak, saya juga pasti buka di Google Map itu kan ada review-reviewnya Iya, tuh, Pak. iya, Nah, itu iya. sudah membuat saya lebih semangat. Lebih semangat lagi ya. Nah, sekarang cerita juga tentang waktu ketemu Bartonya seperti apa waktu itu ceritanya, kebetulan Iya. Kok atau bisa memang ketemu? mencari-cari pengen Betul. ini gimana ceritanya waktu itu? Saya di IG itu scroll gini, kok ada Pelatihan. Barto and Friend, iya pelatihan, kayaknya menarik nih, saya bilang gitu, kayaknya menarik nih. Saya memang ilmu seperti itu butuh banget. Saya kan dasarnya dari karyawan ya, yang nggak ngerti apa trik-trik untuk berdagang secara Iya. online, secara ini menghitung Ngitung HPP. seperti Iya, kayak itu. gitu ya. Di Barto and Friend tuh dikupas habis. Satu diajari semuanya dan dosennya juga enak-enak, mentornya enak-enak semuanya. Jadi begitu saya masuk daftar, oke lah saya mendaftar. Saya bawa produk saya dikurasi sama beliau-beliaunya, mentor saya ya. Di situ langsung oke, hasil kurasinya. Ini nggak usah, nggak salah bapak deh yang kurasi. Tak makan gitu. Lewat gitu aja. wis. Ya udah, ini lewat udah. Los pas sudah. pas Freddy luwe paling waktu itu. Pas luwe dirimu. Nah, itu dia. Enggak. Oh enggak enak memang ya? Enak ya? Antara enak sama lu. Oke. Enak kok. Tapi berarti waktu itu daftarnya sendirian ya Bu ya kan? Sendiri. Beberapa teman itu lewat kecamatan apa Iya. kalau Ya, boleh? saya sendiri. Oh sendiri. Sendiri. Ya? Jadi memang saya kepingin datang dan kepingin mengambil banyak ilmunya dari situ. Setelah menjalani sekitar 3,5 bulan, bulan. ya? 3,5 bulan itu sendiri sesuai dengan harapan apa yang Sangat teman-teman sesuai, baru- sangat ya? sesuai. Saya jadi tahu semuanya dan di situ saya bolos hanya 2 kali loh. Itu karena memang saya benar-benar nggak bisa izin karena saya memang Kan masih masih kerja bekerja. ya? Masih Oke, kerja. masih kerja. Jadi kalau saya pas nggak bisa izin keluar, jadi saya terpaksa izin ke Mbak Tanti. Mbak saya sorry nggak bisa gini. Oke, Saya oke, cuma oke, 2 oke. kali dalam 3 bulan sekali, 3 bulan 3 setengah itu setengah saya itu. izin cuma 2 kali. Kemudian saya benar-benar mendalami semua pelajaran yang dikasih di Barto and Yang paling berkesan apa Bu? HPP? HPP sangat berkesan. Kita bodoh Mas soal itu. Gitu ya. Nggak bisa. Akhirnya terus di sana juga harus memisahkan rekening ya, rekening usaha dan rekening pribadi. Nah, Pacarnya Pak Tri. betul. Ya, laporan keuangan dia. Iya. bikin laporan Nah, keuangan tuh bagus banget itu. Terus habis itu kita selama ini dagang ya wis lah masuk satu rekening nanti buat belanja ini. Untungnya nggak kelihatan. Iya betul, betul. Apalagi kalau saya sudah punya outlet kan otomatis harus tersendiri karena kebutuhan outlet Masing-masing beda. dipenuhi sama
hasil itu tidak campur dengan hasil pribadi. Iya. Seperti itu, Pak. Sekarang kan outletnya sudah lebih dari satu. Nah, itu tahun keberapa itu, Bu? Setelah ketemu dengan yang lidah wetan ya? Lidah wetan sebagai tempat produksi sekaligus juga outlet itu, terus nambah outlet lagi setelah berapa tahun? 1 tahun. Satu tahun berikutnya. 1 tahun. Itu yang di lidah. Yang di Ketintang. Oh, yang di Ketintang dulu. Ya, yang di Ketintang itu 1 tahun. Kemudian progresnya Ketintang juga lumayan bagus waktu awal-awalnya. Tapi setelah agak berjalan tuh sedikit biasa ya bisnis itu kan naik turun biasa. Kemudian saya ini saya harus cari imbangannya lagi nih gitu. Saya buka lagi yang dekat rumah, apalagi saya sudah mendekati pensiun nih. Saya pikir saya cari kerjaan yang dekat-dekat rumah aja, terlalu jauh, supaya saya bisa fokus tiap hari, bisa mantau outlet saya. Betul. Akhirnya dapat di Lidah Kulon. Yang sampai sekarang ada itu 2 yang di Lidah. Wetan dan Kulon. Jadi Lidah Wetan sama Kulon. Yang Lidah Kulon karena tempatnya lebih besar, saya pakai untuk sebagai produksi juga penyimpanan stok. Oke, sekarang produksinya pindah ke Kulon semua. Kulon semua. Yang wetan khusus untuk outlet saja. Untuk gitu toko saja. Oke. Baik. Menarik ya. Menarik. Iya, semuanya di Lidah semua ya. Iya. Kayaknya hokinya di sana deh. Iya, hokinya di sana dan rumah di sana beliau, Fred. Karena kan sesuai dengan ininya L. Iya. L Lidah. Oke. Pinter juga nih Bapak ini. Nanti kita lanjutkan, kita break dulu ke iklan ya. Oke. Ya, kita masih bareng sama ownernya Liz Cake and Bakery. Bulis pakai L, alamatnya rumahnya di Lidah, jualannya di Lidah, L semuanya. Pokoknya Bulis ini tidak jauh-jauh dari huruf L. L semuanya, Bolen ada L-nya di tengah. Ya, Bolen L-nya. Coba kalau Bolen tidak ada L-nya, ayo tinggal apa? Bon. Boyen. Ya, betul. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan langsung bagaimana perjuangan beliau ya. Dan hebatnya lagi Bulis melakukan semuanya itu di saat juga masih harus membagi waktu dengan dengan pekerjaannya di Auto 2000 ya. Ini tinggal tinggal setahun ini, Bu. Saya nggak sampai setahun. Oktober besok saya sudah Oktober besok ini. Sudah finish. Tapi ini ya udah pede banget gitu ya. Sama Rumah Bolen Surabaya, sama Liz Cake and Bakery ya. Sudah ada yang saya tekuni saat ini. Jadi saya lebih fokus lagi lah untuk itu. Karena 6 bulan sebelum pensiun kan di Auto 2000 bisa ambil MPP, masa persiapan pensiun. Itu nggak wajib ngantor gitu? Nggak wajib. Jadi saya memang sengaja ambil itu supaya saya lebih fokus lagi. Kalau kemarin-kemarin kan saya kerja ngurusi toko, kerja toko. Kadang juga ada capeknya, terus kerjaan di kantor juga. Iya, apalagi pekerjaannya memang sih bisa tidak wajib ngantor, itu masih dalam tanda petik memudahkan. Tapi kan ada target ya, Bu ya, karena sales gitu. Oh, sekarang enggak. Kayak dulu. Tapi ketika dia kan sales kan target. Target, Pak. Jadi masih aktif itu market. Ya agak pusing kalau mikiri target, mikiri toko, capek lama-lama. Nanti keliru. Ini berapa harga mobilnya? Aku dikira Bolen 15.000 loh kompor. Itu DP-nya. Beli matre. Atau kalau beli mobil di Auto 2000 lalu Bulis dapat bolennya. Dapat bolen. Oh iya, selalu itu pasti. Atau kalau beli bolen diundi dapat mobil. Tapi itu yang insya Allah. Tapi kira-kira itu juga menjadi cukup membantu ya, Bu ya, untuk memperkenalkan bolen. Sangat membantu. Jadi ketika Ibu melakukan kegiatan sales gitu ya. Jadi pekerjaan saya yang saya tekuni 29 tahun sangat-sangat membantu buat saya. Jadi saya bertemu dengan banyak customer. Jadi saya negosiasi dengan customer itu sangat-sangat membantu. Jadi sampai sekarang pun saya jualan ini pun seperti pameran atau apa itu, walaupun saya ada pegawai ya, saya mesti jaga sendiri karena saya senang berinteraksi dengan orang lain, membeli produk saya memasarkan produk saya, apalagi ini produk saya ya, kan saya kerja nih ya. Jadi itu pun saya dengan antusias yang tinggi, saya juga harus mengejar target kan seperti itu. Jadi selama 29 tahun ya seperti itu. Sehingga perjalanan saya di Auto 2000 ilmunya sungguh luar biasa. Sampai saya terapkan ke bisnis saya sendiri.
Iya, kerennya lagi itu jualan apa namanya? Jualan mobil itu kan susah ya. Tuh. Nah, kalau jualan mobil 29 tahun bertahan kan berarti sukses ya. Sukses berarti Jualan bolen merem bret, ambil bebas. Ya bangkrut Pak. Bangkrut dong. Belinya kontaineran. Oh, beneran ya. Kalau sejauh ini dari yang sudah 4 tahun ini ya, Ya. marketnya sudah ke mana aja ini? Saya kalau yang Surabaya hampir pelanggan saya sudah banyak dari timur, utara sudah banyak dan sering ya sampai Sidoarjo juga sudah. Kalau yang luar kota kita di daerah Tuban. Itu sering ada ini ya kayak just tip sekarang kan jasa titip. Musim just tip ya. Jadi ada yang orang Tuban itu jadi dia bekerja di Surabaya setiap dia weekend Pulangnya dia langsung just tip nyangking ini. bola. Kemudian dia merambah ke Lamongan. Di Lamongan. Jadi hampir setiap minggu just tipnya dia lumayan ambil di tempat saya. Kemudian yang daerah luar kota lagi itu di Kediri. Dia menemukannya lewat media sosial ya? Dia medsos. Yang just tipnya itu lewat medsos. Betul. Ya? Saya tidak mengenal. Jadi banyak pelanggan saya ini yang memang asli walk-in ya dari datang ke toko saya. Banyak juga yang dia dari sosmed. Dari IG, dari Facebook, dari TikTok saya ada. Kemudian ada juga yang dia browsing dari Google Map itu, Pak. Itu juga sangat-sangat membantu. Dari dia browsing ya cari makanan biasanya oleh-oleh apa ya di Surabaya, beli bolen Surabaya itu muncul sudah nama. Sudah ya. Saya, keren. Jadi oleh-oleh Surabaya muncul sudah punya saya. Kalau alamat-alamat sosial medianya apa semuanya Bu? Rumah Bolen Surabaya atau List Cake and Bakery? Yang di Instagram? Di Instagram List Cake and Bakery. List Cake and Bakery. Kalau yang di TikTok Rumah Bolen Surabaya. Memang dipisah begitu. Iya, jadi dulunya karena aslinya dulu IG itu saya Rumah Bolen Surabaya. Kemudian karena kadang saya juga nggak memposting bolen aja, kadang memposting produk saya yang lainnya, kue sus dan lain-lain, bakery. Akhirnya kalau lebih umum saya ganti di List Cake and Bakery. List Cake and Bakery. Ya, tapi kalau outlet saya Rumah Bolen Surabaya. Oke. Fred, kita bagi waktu ya. Ini ada Bu Irma. Awal dulu bagaimana terima orderannya? Sekarang ada berapa pegawai? Kemudian berapa modal awal? Berarti tidak mungkin usaha tanpa modal ya Mbak. Itu. Monggo silakan dijawab. Matur nuwun ya Bu Irma sudah mampir di perbincangan Rumah UMKM. Jadi awal dulu terima orderannya gimana? Terus kemudian sekarang sudah mempekerjakan berapa pegawai, terus berapa modal awalnya, terus pertanyaan yang terakhir, berarti tidak mungkin usaha tanpa modal awal ya Mbak, ini monggo. Ya, betul. Jadi semua usaha ini nggak mungkin yang nggak membutuhkan duit. Gitu ya. Jadi memang kadang kita itu panik itu mempersiapkan kan juga mempersiapkan uangnya. Iya, modalnya. Kita cemas karena nggak ada uang ya percuma, nggak terwujud usahanya. Betul. Jadi dari situ saya memang selama bekerja itu saya memang sisihkan untuk dana ya lain-lain menabung lah Pak istilahnya. Jadi dana yang saya gunakan pertama kali untuk bisnis ini saya modal di luar gedung ya Pak ya. Kalau gedung kan itu memang ada aset punya suami ya. Kalau murni dari saya bolennya ini sampai peralatan ini saya modal 75 ya. 75 juta. Iya karena memang mesinnya ini. Ya, alat-alatnya yang mahal. Iya, ovennya, mixernya. Betul. Gitu dari ya. situ terus kita juga harus siapkan freezer. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang kita hanya fokus di alat aja. Kalau yang untuk bahannya sih paling cuman 30% ya. Ini sebelum di oven, sebelum dicetak, simpan di freezer boleh Bu? Enggak, yang di freezer itu bahan kulitnya sebelum diisi pisang. Oh, kalau setelah diisi pisang harus langsung di oven? Itu enggak boleh 1 jam di luar, nanti dia pecah. Oh gitu. Jadi susah-susah gampang memang. Jadi kalau nggak tahu jangan terlalu banyak angin kalau sudah di luar. Langsung. Jangan terlalu kering kulitnya, dia pecah.
Jadi dia harus cepat, makanya produksinya sebelum 1 jam dia harus sudah masuk oven. Oke. Saya mau ngintip dulu ini. Ya. Oh iya. Podo-podo wis ta lah. Boleh diintip juga. Ngintip Mbak Yanti. Ngintip. Gimana ya? Kamu Saya mau kemarin Mbak ngintip. Yanti loh. Iya. Mbak Yanti ngelire. Iya. Oh, iya. Aku sih gitu. Sekarang sudah berapa pegawainya, Bu? Ada berapa? Saya ada 4. 4 ya. Itu yang di Lidah Kulon. Lidah Kulon dan Wetan. 2, di Lidah Wetannya 2. Oh, produksinya ya 2 juga. Produksinya saya ambil 1 yang freelance. Freelance. Ya, jadi kalau Oke. pas lagi kita, tapi itu enggak selalu ya, yang tetap di kita yang pegawai tetap 4. 4. Kalau yang 1 itu bila kita ada Kalau pameran ada- atau pesanan Oh. yang terlalu ini, itu kita ambil freelance dia 1 sudah cukup. Ya, tapi di tengah banyaknya kue-kue tadi yang diproduksi sus apa dan segala macamnya, cake and bakery itu apa Bolen. namanya? Andalannya tetap bolen ya. Tetap Signature-nya bolen. bolen. Tetap bolen ya. Jarang orang masuk di situ karena memang kita sudah Brandnya bolen ininya ya? brandnya rumah Rumah bolen Bolen ya. Jadi Surabaya. mereka walaupun di situ Oke. saya kasih press list, Iya. press list kue-kue lainnya, gitu cheesecake, apa namanya sus itu Tertujunya mereka bolen. nggak ngelihat itu. Oh. Saya dari semini gimana ya ini caranya supaya mereka apa saya harus Harus stok display ready, juga mungkin, display, iya, tapi iya. kan kue-kue tersebut kan nggak tahan Nggak lama. tahan lama, Jadi betul. susah-susah. Karena yang kalau ini sih saya produksi 1 hari 2 kali, Iya, iya, pagi iya. dan sore. Mungkin buat dari kayu Bu nanti Dami ya, dari Iya, dami. dami. Iya, iya. Ya, Ini mungkin bahannya apa Ternyata gitu. bolen ini ada itunya, ada aneka macamnya, Pak. Iya, betul. Oh gitu. Betul. Ada piscok, Ya. ada piscu, Betul. pisang keju, Betul. tapi susu, smoke beef, bolen Ya. lilit. Bolen lilit gimana? Belum lilit itu agak panjang tapi dia dililit. Oh, dililit gitu. Jadi kayak roti pisang, roti pisang Betul, itu betul. yang dalamnya pisang itu. Nah, ini tapi bolen. bolen. Iya. Banana Lebih cake, panjang ukurannya. tapi Surabaya, susfla. Mhm. Pak pilih yang mana? Kabeh doyan aku, Fred. Apa sih nggak tahu. Lah Fred nanya kok kita lo sama. Apa mana jam-jam segini? Luwe-luwenya. Bagi kalau dibuka nambunya, Ya. Oke, baik. Kita balik lagi ke laptop kita. Jadi Bu Irma itu ya, kalau dulu apa namanya awal terima orderannya dulu gimana Bu? Dari Awal- tetangga tadi ya kalau nggak Iya. salah. Ya. Ya, tetangga order. Lalu setiap saya habis bikin kan biasa nih Posting. mak posting, Ya. posting ke Facebook. Nah, di situ yang pertama kali orang luar Respon? respon tuh dari GKS. oh grup kuliner Surabaya. Betul. Nah, dari GKS. GKS itu 1 orang aja beli. Sudah. Taunya temennya lain, Kemana-mana. temennya. Saya dari GKS, saya dari GKS. Nah, itu yang bikin banyak, Pak. Mulanya dari GKS. Jadi Iya. saya sih saran ke teman-teman kalau ketemu yang sama-sama jualan ya, sering-sering iklan di sosmed, di Sosmed. Facebook, Iya, Jadi siapa tahu nyantol. Yang satu nyebar. Ya, nyantol 1 nyebar. Betul, Dari GKS betul. itu yang paling besar dulu. Iya, Pertama kali iya. saya terima order besar tuh dari situ. Dari situ ya. Ya. Oke. Pak Adik itu memang keliru. Promo taruh di pohon, tempel. Itulah kalau kamu mau pilkada, Fred ngawur ya. Itu ke pilkada, itu bukan jualan bolen. Bukan. Saran yang keliru. Iya, saran yang keliru. Jadi seperti itu, Bu Irma. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tapi apa namanya, Bulis termasuk yang meyakini bahwa ya usaha memang harus modal ya. Ya, Syukur-syukur kalau memang sudah bisa. Tapi kan artinya kan tidak harus dengan jumlah seperti yang Bulis sampaikan ya. Iya, lah waktu itu kan kalau waktu saya buka toko, Pak. Waktu di rumah saya modalnya nggak segitu. Iya, Kalau di karena- rumah kan jadi- saya ovennya pakai oven tangkring, terus saya bahannya juga beli masih kiloan. Nah, kan nggak beli banyak. Jadi Iya, saya iya, waktu iya, di iya, rumah iya, kan iya. hanya menghandle orang yang pesan aja yang saya bikinkan, Iya. orang yang pesan. Nah, seperti itu orang PO. Jadi tepung aja saya masih paling banyak aja beli 5 kilo dulu. Waktu itu awal-awal ya. Waktu itu, jadi nggak sebanyak itu yang Siap. modal Iya. awal untuk mendirikan. Berarti- mendirikan outlet. Berarti dalam hal ini yang homemade, yang Iya. untuk MKM bisa nggak seperti itu. Oh enggak, ya kan? Saya cuman modal berapa Pak? Kalau yang awal itu kan oven memang sudah punya lama ya, Ya. itu oven tangkring lagi juga bukan oven yang mewah. Tuh. Kemudian saya modal itu bikin paling ya 50.000 cukup. Loh, ya itu. 50.000 bikin bolen ini dulu. Tapi dulu belajarnya juga berbayar. Ya,
saya berbayar. Nah, waktu itu yang penting. Ya. Belajarnya itu yang berbayar itu yang penting itu. Iya, itu modal ya. Ya itu saya modal awal untuk sebelum saya bikin bolen ya berbayar tadi, Pak. Nah, itu. Kan saya pengen ilmunya Karena kan lebih langsung ke apa namanya yang bikin ya. Kalau Ya. belajar di YouTube nun sewu ya, ya. kadang-kadang ada satu yang Betul. kurang atau apa gitu. Ini langsung saya. Oke, kemudian ada di belakang Bu Irma dan Mbak Ani. Apa kendala dalam usaha bolen selama ini, Bu Lis? Kalau kendalanya sih gini, namanya usaha pasti turun naik ya jualannya toko, apalagi saya selalu stok ready terus. Nah, dan toko ini sebenarnya nggak kendala sih karena memang nggak pernah terbuang, jadi masalah stok. Jadi bolen ini kan ada masa expirednya ya Pak ya. Kalau sudah kisaran 4 hari, 5 hari itu saya pikir nggak layak konsumsi ya. Kadang kan namanya tepung, kadang keluar sudah jamur. Betul. Nah, jadi sebelum hari itu, misalnya sudah menginjak hari ketiga misalnya, saya pasti pasang promo terus. Pasang promo untuk meningkatkan penjualan saya yang stok yang sudah mau expired. Ya, sama sih saya balik kira. modal berarti. Ya, di toko-toko lain tuh sama sih kayak gitu mesti ada seperti itu. Jadi saya jual kadang-kadang Di bawah harga 50%. 50%. Nah, seperti itu, dan itu ternyata saya begitu ini saya jual di toko promo 50%. Kadang-kadang malah ada pembeli datang itu hanya cuman lihat ada promonya enggak. Oh, jadi promonya. Setelah nggak ada itulah. promo dia pulang. Iya, Itu kayak tipe-tipenya kami. 50%. Jadi gitu ya, memang saya diskon 50%. Jadi sudah hari ketiga ya masih bagus. Iya. Masih bagus, masih enak, masih moist dalamnya ya. Tetapi saat ini kan Masanya. sudah mendekati. Iya. Sudah mendekati, jadi ini saya sudah was-was karena ini makanan. Jadi tapi alhamdulillah begitu saya buka seperti itu selalu habis. Nah, ini. Selalu habis. Jadi enggak rugi-rugi terbuang lah, enggak. Kayak gini Oke. sampai berapa Bu anunya? Apa namanya masa layaknya? 4 hari. 4 hari itu ya. 4 hari. Kalau di sini di Merkuri cuma sehari udah habis. Oh. Gak sampai, Fred. Setengah jam. Ini kan selesai siaran jam 4. 4 lebih 5 udah habis. Kita ke iklan dulu ya. Ya, oke. Kita silakan untuk Anda sahabat-sahabat Ingin bergabung? UMKM yang mau join. Lucu ya, saya baca di grup ini ada Mbak Ada yang Nia, bertanya, Mbak ya? Nia puding itu loh. Oh iya. Yang batch 6 itu. Nia Kelihatannya ketemu sama ibu ini di Di mana? kantor pos katanya. Kantor pos mana? Jualan bolen nggak tahu saya. Jualan bolen. Dia puding Bu. Pameran. Iya, Mbak Nia ya, Yaminia. Nah, yang lucu itu ini jualan bolen, tapi saya pas sakit gigi jadi nggak beli. Emang. Oh ya beli kasih nomor. Karena kan udah nggak sakit gigi, ayo beli ayo. Lah iya. Saya mau nanya harganya berapa Bu kalau Ada ini? paketannya atau apa ini dibagi? Kita kalau jual yang satu box, Ini? ya, yang isi. Cuman ini Bu variannya satu boxnya. Ada yang lebih gede lagi. Yang lebih gede, enggak. Satu box yang besar isi 10, Oke. itu 45.000. Ini. Ya. Kalau yang box kecil isi 4, Ini ya, itu 20.000. 20.000. Ya. Oh. Yang pojok itu. Kalau Ini di tasnya pameran doang. itu packagingnya, Pak. Packagingnya. Ya. Oke. Berarti variannya Kalau ada di 2. pameran kita jualnya bisa jual pieces kok. Oh. Kita jual pieces. Jadi kalau jual pieces saya tempatnya pakai mika. Oh gitu. Jadi Kepingin kadang smoke gini, beef aja. ya kalau di pameran kan, kalau saya jual kayak gini, kadang orang kan lewat kepingin nyoba aja. Jadi mereka kadang beli 2 pieces. Kalau saya pakai kardus kan mahal di kardusnya. Iya. Jadi saya pakai mika. Pakai Kalau- mika. Jadi ada yang saya siap mika yang isi 1, isi 2, isi 3. Seperti itu. iya, Saya iya, siapkan. iya, iya. Jadi kalau mau beli 4 ya langsung saya kasih kardus. Tapi itu khusus untuk pameran ya? Kalau pameran. Kalau di outlet nggak ada ya? Di Kalau di outlet saya ya jualnya cuman box. ini. Ya. 4 atau 10? 10. Oh, betul. Oke. Nggak ngecer maksudnya ya kalau di outlet? Enggak. Oke. Kecuali yang promo ya Pak. Yang promo Ah. itu saya ngecer.
Oh, kalau promo yang diskon-diskon tadi itu. Oh, yang 50% itu per biji. Itu per biji, mau beli, misalnya saya ada promo 10, mau dibeli semua boleh, mau beli 3 boleh. Oh, oke. Ya. Berarti nggak pesannya semua bib ya? Apa yang itu? kurang sehari gitu. Enggak lah. Diskonnya tinggal 75% gitu. Kan doanya jelek kalau kayak gitu, Fred. harus habis gitu loh. Lah mungkin kan ada, kita beli. Iya, oke. Ada yang lagi pertanyaannya? Pertanyaan belum, tapi mungkin apa namanya? Saya juga apa Bu? Kalau sekarang misalnya boleh dibilang kan bisnis itu tidak selalu seindah seperti kan ketika sudah di posisi ini, cerita itu pasti ada kisahnya yang banyak hal yang dilalui kelihatannya lah. gampang, padahal kan tidak semudah itu Ibu berjalan. Nah, ini kan bukan tidak mungkin yang mendengarkan kita ini mereka yang baru belajar berbisnis, Betul. yang tidak boleh juga terlena dengan ceritanya Bulis yang, pokoknya indah. Ya itu loh. Nggak selalu indah. gitu ya Bu ya. Boleh nggak? Pernah kendala Bu? Spill nggak Bu? Apa kendala-kendala atau hal-hal apa yang sempat membuat Ibu sampai hilang semangat atau ya jadi kendor semangatnya atau gimana? Waktu bikin pertama kosong. Kan ada tau Bu bikin. Iya, jadi saya kalau kendala utama kalau sudah seperti saya seperti ini ya Pak ya, itu yang jadi masalah SDM-nya. SDM-nya. Ya, jadi dikala kita sudah harus maju semangat produksi terus, SDM-nya keluar masuk, itu yang saya bikin pusing. Jadi gimana saya merawat, gimana saya membina semua karyawan saya itu supaya bekerja enjoy, nyaman. Jadi saya ciptakan kekeluargaan. Seperti anak saya sendiri, seperti saudara, jadi seperti itu. Saya takut kehilangan mereka karena kalau hilang saya untuk mentraining lagi belum tentu nanti cocok. Baik kan itu susah. Jadi merasa jadi aset Bu ya. Iya, jadi aset saya. Jadi saya gini, saya pernah Pak merasa putus asa. Waduh, ditutup aja tokonya ini. Oh gitu. Saya pernah. Kenapa Bu? Ya karena itu Kehilangan karyawan. ya, karyawan yang saya percaya itu tiba-tiba resign gitu. Dia melanjutkan kuliah, ya sudah enggak apa-apa, saya pikir gitu. Tapi saya cari pengganti belum cocok sampai sesuai yang saya harapkan itu. Jadi akhirnya kan saya capek Pak gitu loh. Terus akhirnya saya sedikit agak down. Suamilah yang bilang, ya namanya usaha ya seperti ini. Kita jalani aja berdua. Dia bilang gitu, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kita kuat dulu. Karyawan pasti lihat kita kuat. Gitu. Jadi saya bangkit lagi, semangat lagi. Ya harus gini memang. Ya nggak mungkin kamu di atas terus, nggak mungkin enak terus. Gitu. Jadi utama saya kendalanya ya SDM itu. Ya, kalau masalah produksi, masalah penjualan itu alhamdulillah bisa teratasi. Bisa teratasi ya. Ya, teratasi ya seperti itu tadi. Saya pertama kali panik juga. Waduh, ini sudah 2 hari pertama kali ya Pak ya. Itu 2 hari ini. Oh, akhirnya saya bisa mengatur ritmenya. Kalau hari ini sama hari ini produksinya saya agak dibanyain karena customer lebih banyak. Oh, saya jadi pola patternnya udah sudah tahu. Kalau Sabtu, Minggu itu banyak yang datang cari oleh-oleh, banyak yang beli untuk hajatan, untuk apa-apa itu. Jadi lebih saya tingkatkan. Jadi ini sudah tertata. Kalau awal-awal buka itu kan saya belum tahu. Saya geber aja produksi segini. Tahu-tahu kok gini. Nah itu awalnya dari 1 tahun pertama kali saya buka itu seperti itu. Dari yang pertama rumahan kan kaget Pak, saya buka toko ya. Betul. Selalu ready. Betul. Nah itu saya kaget, akhirnya saya pikir pola lagi. Oh berarti saya harus produksi ngelihat penjualan di setiap harinya day to day ini gimana. Iya. Berarti sekarang selain produksi rutin untuk mengisi outlet, juga menerima pesanan-pesanan itu ya Bu ya? Pesanan tetap, pesanan. Makanya itu justru saya ada freelance, pegawai yang freelance untuk membantu yang pesanan. Kalau yang tetap itu kan yang sudah ada di toko itu. Iya, udah terukur lah ya. Ya, kalau yang snack box itu kan kadang sampai 200, kadang 300 box. Oh, snack box. Kalau untuk pesanan-pesanan lebih banyaknya snack box. Ya. Bukan bolen ya. Bolen itu kita terbanyak kalau yang seperti ini dibawa oleh-oleh paling 15 box. Yang isi saya 10. terbanyak waktu
waktu dapat pesanan dari ibu-ibu dari Sidoarjo ya, saya nggak sebut nama. Sidoarjo itu saya dapat 50 box yang besar Yang kayak isi 10. gini ya, 50 box itu untuk souvenir. Jadi saya harus bungkus pakai pita, souvenir. Jadi pas gitu. Ya. Kayak ada mungkin acara, acara. mungkin Iya, ada acara ulang beliaunya. tahun atau kondangan atau Beliaunya apa, ada ya, acara, arisan atau betul. apa gitu. Jadi dia pesan 50 box, itu pun saya enggak kenal orangnya, enggak tahu, Langsung dia pesan? hanya tahu dari sosmed. Wah, Ya. Hmm. Akhirnya dia telepon saya sendiri, terus beliaunya pesan segitu banyaknya. Kalau untuk pesan-pesan di Liz Cake and Bakery ini maksimal bisa dilayani sampai berapa lama Bu? Kan ada yang pokoknya kurang Amin 2. ya Hamin 2 nggak bisa. Minimal order Tapi ada juga. yang kurang berapa jam bisa, ada yang nekat kayak Untuk gitu. yang kue apa ini Pak? Bolen. Iya. Yang mungkin bisa yang apa namanya? Kalau yang bolen berapa? Kalau yang Kalau yang bolen, yang snack kita, box berapa? Banyak Pak, stoknya. Oh, gitu ya. berarti Bebas, Bapak mendadak mau bisa. loh langsung ada. Oh, ready. Iya ready. Kalau bolen Bapak mau 15 box, 20 box ada. Oh, kalau yang snack box Kalau yang snack box Iya, itu itu kan harus macam-macam kue PO ya. dulu. Ya, jadi saya kalau snack box kan harus tergantung pesanan. Ibu mau kue yang macam berapa? Mau kuenya yang apa kan saya Jumlahnya ada menunya. berapa? Ya. Iya. Itu harus H-3. Oh, Hamin 3 ya Iya. kalau di Liz Cake and Bakery ya. H-3 Oke. itu kita terima untuk snack box. Minimal pesen kalau untuk snack box sih kita 20 box. 20 box. Ya untuk minimal ya, karena kalau snack box kan kita bikin kalau cuman sedikit kan nggak bisa juga nanggung kan Pak. Iya, Nah, iya, kan iya, itu iya. bikinnya juga macam-macam tapi Iya, cuman 10 betul. box itu kan nggak Betul. bisa ya. Ongkir gimana? Ongkir kita menyesuaikan alamat. Kalau Menyesuaikan pemesanan alamat. banyak Customer. sampai 100 box Box kita free free. ongkir. Free ongkir Free dimanapun. ongkir dimanapun. Surabaya tapi Ya, ya. Sidoarjo kita free ongkir kok. Oh, iya. Kalau 100 box untuk bolen. Oh, untuk bolen. satu box free ongkir. Mahal ongkirnya. 100 box bolen, 100 Ya, box ya. bolen kita free Iya. ongkir. Ini memang kalau yang di rumah bolen ini memang Iya. variannya memang dulu awalnya semua ini atau mungkin dulunya awalnya piscok aja, pisju aja atau gimana? Dari pertama kali saya bikin kita sudah langsung ada 3 itu, 3. ini ya. Jadi piscok, pisju sama tape susu. Oh, yang sisanya ini yang Sisanya baru. ini saya baru. Oh. Produk baru. Itu kalau varian-varian gini adonannya sama ya, Bu Liz? Sama, hanya isiannya yang beda. isiannya yang Ya, beda. kalau Oke. yang smoke beef itu kan isiannya pakai daging, kita ada sosis, ada mayo, ada sausnya Sausnya. juga. Ada Ya. sausnya juga. Oh, Iya. jadi nggak semuanya manis ya? Iya, iya, ada Gurih nih, gurihnya. Pak. Ada Kalau yang gurihnya. smoke beefnya, heeh. Yang terbayang dari Pak Aldi bolen pasti manis ya. Iya, karena saya tidak terlalu suka, dan dulu ketika masih muda itu yang kita kenal kan yang paling legend itu kan Kartika Sari ya. Kartika, Iya. betul. Yang ada di Bandung itu kan orang pulang dari betul, Bandung, betul. ada saudara, teman apa, atau pas kita lagi ke Bandung, rasanya kalau nggak bawa itu meskipun antri-antri luar biasa waktu itu. Iya. Iya Belum kan? dari Bandung rasanya. Iya, belum pulang dari Bandung kalau nggak Iya, bawa betul, Kartika Sari. betul. Tapi kan waktu itu kan cuman ada manisnya ya, bener ya, ini cuman manis doang ya. Oh, berarti Pak Aldi nggak suka yang manis? Kalau manisnya dirimu aku suka, Fred. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Suka aku kalau ngelihat kamu. Terima Gemes kasih. Aku. Gemes aku kalau emang kamu tuh. Bener. Lah ya, ternyata betah itu. Iya. Oke. Jadi untuk sosmednya, alamatnya kalau IG itu Liz Ini Liz Cake and Cake and Bakery. Bakery. Cake and Bakery. Kalau TikToknya Rumah Bolen Surabaya. Kalau Nomor di Facebook, Facebook Facebook? Liz Dia. Pakai Liz nama Dia. saya. iya, Iya. oke. Tapi saat ini jarang Udah, loh, Pak. iya, Facebook ya betul. Udah mulai- peminatnya sudah turun, Instagram, kebanyakan TikTok. di TikTok sama di Kalau TikTok yang Rumah Bolen. ini boleh sendiri. Halo, jualan. Gitu. yang live TikTok. enggak Iya. pegawai saya. Oh, Tapi pegawai. saya Yang bilang gini keranjang kuning gitu. pegawai deh. Enggak, kebanyakan kalau yang live itu saya bukan yang kayak jualan yang ini nih gitu, enggak. Saya tampilkan yang proses produksinya. Oh, Jadi gitu ya. kamera saya taruh lihat Membuatnya. produksi pegawai saya itu. Jadi menunjukkan bahwa produk saya ini benar-benar homemade, buatan saya Iya, iya, sendiri, iya. lalu higienis, Iya. yang pokok itu ya Pak ya kalau makanan.
Jadi sebelum kita tangan itu menyentuh adonan kan pasti harus cuci sampai bersih dan tidak boleh memegang apapun. Dan pegawai saya pun bisa dilihat kamera, jadi mereka yang mau beli itu nggak ragu lagi. Oh ya memang bersih. Oke, ya. Kalau kesannya dari customer mengenai bolanya Bulis ini apa dengan yang lain? Kayak tadi kan Pak Aldi bilangnya yang di Bandung kan manis. Nah kalau selama ini customernya merasa gimana? Kebanyakan reportnya ya Pak ya. Yang pertama sih suka dari packagingnya yang pertama. Packagingnya bagus, packagingnya bagus, cocok, cantik untuk dibawa oleh-oleh. Yang kedua mereka lebih suka itu di kulitnya. Kadang kulitnya kan ada yang crispy keras itu kayak pia gitu, kayak bakpia itu kan. Nah kalau yang di sini ini saya cenderung lembut, sehingga kayak roti tapi dia pastry. Kayak pastry ya. Kayak pastry. Iya. Nggak keras gitu. Iya. Nah, ini kalau packaging ini dulu yang desain Bulis dan suami yang atau anak saya yang kedua. Anak saya kerjanya memang di desain grafis. Ini diuntungkan di situ. Ya. Ya, lengkap ini ya. Yang terakhir di perhotelan nanti yang akan melanjutkan gitu. Betul. Yang anak pertama? Anak pertama kerjanya di swasta biasa. Bagian promosi. Ya betul, dia marketing juga. Marketing juga ya. Lengkap ini. Nomor WA yang bisa dikontak berapa Bulis untuk Liz Cake and Bakery ini? Di 081 31 888 7909. Kalau yang di toko bisa 081 1331 0036. Oke. Ya, diulang berat. Di 08138887909 atau di 081133100036. Ini 24 jam. Iya Bu ya. Kecuali tidur ya. Saya tidur ya. Kecuali tidur ya. Iya. Kecuali saya tidur. Oke, kita tutup dengan ini, Bulis. Lagi-lagi pertanyaannya itu sudah sampai di sini, dan kemudian yang pertama untuk closing statementnya apa yang masih Bulis ingin capai dengan setelah benar-benar pensiun. Oktober ya? Ya, Oktober bentar lagi. Dan yang kedua, apa kemudian motivasi atau inspirasi untuk teman-teman yang baru mulai berbisnis supaya bisa setangguh panjenengan? Monggo silakan. Ya, gini, untuk teman-teman semuanya, wirausaha juga kita semuanya jangan takut berbisnis. Jadi apapun talenta kita, keterampilan, hobi yang kita punya itu kembangkan sampai mendapatkan hasil, sampai berbuah hasil sebagai mata pencarian. Nah, itu penting. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu untuk berusaha, berbisnis, berjualan. Jadi sampai kapanpun namanya jualan itu kalau malu ya nggak jadi-jadi. Jadi promo yang paling penting. Jadi misalnya bikin sesuatu, kita menawarkan ke teman, itu kan sama dengan mempromosikan Pak. Teman cocok, dia akan pesan. Jadi saya pikir kalau berbisnis setelah rasa itu cocok, jangan tanggung-tanggung, langsung aja. Langsung aja buka orderan, mau pesan tak gitu, langsung gitu. Biasanya pede ya, harus pede ya. Biasanya kan malu, mau menawarkan produknya ini kan malu. Karena nggak pede. Kalau nggak pede, terus malu, terus kapan produk kita mau bisa dikenal orang? Jadi bagi banyak itu yang saya temui itu banyak sih teman-teman tuh, aku ini nggak pede jualan, aku ini tapi kamu bisa kan? Bikin kue bisa, tapi aku nggak bikin pede jualan. Jadi yang saya sarankan untuk teman-teman itu pede aja jualan, pede dengan produk kita. Jadi jangan malu, lalu banyak-banyak iklan, banyak promo lah. Banyak promo. Iya, banyak promo. Iya. Kemudian kalau untuk yang ingin direalisasikan. Saya kepinginnya kalau usaha saya ini belum berkembang besar sih Pak. Jadi setelah saya pensiun nanti kepinginnya cita-cita saya sih, saya kepingin juga masih buka outlet di setiap ujung Surabaya nih. Outlet saya ada gitu. Luar biasa. Timur,
selatan, ini sementara kan di barat. Setiap RT Bu ya. Ya, jangan setiap RT, Pak. Pada saatnya nanti akan setiap Saya RT kepinginnya seperti itu. Oke, Jadi oke. supaya bisa menguasai kota Surabaya. Nah, ini. melalui Bolen gitu ya. Gak usah jadi wali kota. Iya. Jadi cake and bakery aja bisa menguasai kita Surabaya loh. Bikin fans namanya Bolen. Iya. Oke. Baik, Bu Lis, terima kasih banyak Sama-sama, waktunya. Waktunya Sama-sama. Sudah berkenan Menginspirasi. berbagi penyemangatan juga, berbagi pengalaman. Salam untuk keluarga ya Bu ya, sehat-sehat, sukses Pak, selalu terima untuk kasih. Rumah Bolen dan Lis Cake and Bakery. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Fred, ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Aldi. silakan setelah ini langsung pulang. Nggak ada Ijib incip. Oh ya, Saya mau monggo. incip dulu. Ya wes, kita tutup dulu kalau begitu supaya kita bisa incip-incip dengan tenang dan nyaman ya. Kita ketemu lagi di Rumah UMKM minggu depan. Sampai jumpa.